Shalom, selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube saya, di channel YouTube Stephen Kurniawan ini. Nah, pada saat ini saya akan kembali membahas dimensi-dimensi yang ada di dalam administrasi gereja baru. Pada saat ini saya akan membahas kembali yaitu dimensi yang keempat, yaitu dimensi organisasi atau dimensi budaya organisasi. Nah teman-teman, ketika kita masuk di dalam video ini tentu ada hal-hal yang unik dan menarik yang bisa kita saksikan bersama. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video yang akan saya bagikan. Semua ada di dimensi-dimensi yang masih belum saya bahas, supaya di dalam dimensi-dimensi dalam administrasi gereja baru terus menambah wawasan kita dan membuka pikiran kita tentang dimensi yang ada di dalam administrasi gereja baru. Nah teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, ketika kita berbicara mengenai budaya-budaya itu, tentang bagaimana sebuah cara atau hal yang merupakan suatu warisan atau awalnya menciptakan sebuah budaya, maka itu akan terus diteruskan dan diwariskan sampai ke orang-orang atau ke generasi-generasi selanjutnya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam materi keempat, yakni dimensi budaya organisasi. Nah teman-teman, kita perlu ketahui di sini bahwa sebelumnya di mata kuliah di pemataan administrasi gereja baru itu, di dimensi keempat ini namanya dimensi organisasi. Tetapi mengapa ada tambahan kata budaya organisasi? Kita perlu tahu bersama bahwa organisasi saya sudah terangkan dan sudah jelaskan bagikan kepada kita di dimensi-dimensi sebelumnya. Dimensi kebijakan gereja, ada dimensi manajemen dan kepemimpinan, khususnya saya sudah menjelaskan mengenai organisasi yang ada di dalamnya. Setelah itu, ketika masih di dimensi keempat, saya rasa tidak cukup untuk membahas mengenai organisasi, bahwa ada tambahan budaya organisasi di dalamnya. Ketika masuk dan berbicara di dimensi budaya organisasi, tentu kita perlu tahu bersama kalau budaya organisasi itu seperti apa. Organisasi itu merupakan suatu filosofi, suatu ideologi, nilai-nilai yang tertanam di dalam suatu organisasi, di dalam suatu anggota yang ada dalam organisasi itu, yang kemudian akan menjadi suatu pembeda atau menjadi ciri khas dari organisasi yang ada dengan organisasi yang lain. Ketika berbicara mengenai budaya organisasi itu, banyak hal yang perlu kita ketahui bersama. Beragam gaya, beragam cara, beragam tatanan yang ada di dalamnya menjadi ciri khas dari suatu organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam organisasi yang merupakan suatu perkumpulan orang-orang di dalamnya itu dengan membangun suatu cita-cita atau tujuan bersama. Tentu di situ memiliki suatu keberagaman atau pluralisme yang ada di dalam organisasi yang tercipta dari anggota-anggota di dalamnya. Ketika kita masuk ke dalam dimensi budaya dan organisasi budaya, organisasi ini saya ingin membagikan tentang beberapa hal
yang penting kepada kita sebelum lanjut ke pokok pembahasan dalam materi dimensi keempat ini, saya ingin mengutip pendapat salah satu tokoh mengenai pengertian dari budaya organisasi itu sendiri. Yakni menurut Sarfin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formal atau sama lain untuk kemudian menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Ketika kita berbicara masuk ke dalam budaya organisasi ini, gimana di situ terdapat nilai-nilai, terdapat norma yang merupakan hal yang menjadi suatu ciri khas organisasi-organisasi yang ada. Sehingga kalau kita tahu bahwa dagang dimensi, budaya dan organisasi ini ada beberapa pokok penting. Kemudian saya ingin bagikan kepada kita langsung ke intinya saja. Gimana budaya organisasi tersebut? Ada 4 hal yang saya ingin bagikan, yakni yang pertama, suatu hal yang merupakan pembangunan dari sumber daya manusia dalam organisasi yang mendukung nilai-nilai dalam budaya organisasi itu. Yang pertama, kerapian administrasi. Di mana kerapian administrasi dalam suatu organisasi itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena dalam kerapian administrasi tersebut tidak terjadi tumpak tindih, tidak terjadi hal-hal yang berlepotan atau hal-hal yang berhamburan di dalam administrasi, dan sehingga tersusunlah sistem-sistem dalam administrasi secara struktur sistematis dan teratur. Itu akan ada di dalam organisasi dan merapikan segala hal dengan cara-cara yang tertentu. Dalam suatu budaya atau ciri khas dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, yakni disiplin. Ketika kita berbicara mengenai disiplin, organisasi itu merupakan hal yang sangat penting. Tentu ini juga menjadi budaya di dalam suatu organisasi. Budaya kedisiplinan, budaya disiplin waktu sangat penting di dalam organisasi. Kenapa harus organisasi tersebut membutuhkan orang-orang yang di dalamnya yang bergerak dengan tepat waktu dan tidak membuang-buang waktu, efisien waktu itu sangat penting di dalam suatu organisasi di dalamnya. Inilah yang harus terus dikembangkan di dalam suatu nursasi. Disiplinan itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, inovasi. Tujuan merupakan suatu budaya di dalam organisasi. Mengapa saya katakan begitu? Karena itulah yang menjadi suatu pembeda, suatu ciri khas organisasi ini dengan organisasi lain. Ada inovasi yang tumbuh, yang lahir dari organisasi ini. Itu bukan karena menjadi suatu ciptaan yang menjadi nilai yang sangat berharga di dalam organisasi itu. Inovasi dengan mengembangkan pemikiran kita secara kreatif, inovatif, itu sangat menolong organisasi untuk mengembangkan nilai-nilai, untuk mengembangkan hal-hal agar semakin maju. Itulah juga dituntut oleh administrasi gereja baru. Inovatif. Kemudian yang terakhir yakni pembagian. Jelas dalam yang keempat ini yakni pembagian wewenang secara jelas.
Di sini dijelaskan bahwa wewenang di dalam suatu organisasi itu harus jelas keberadaannya, di mana di dalam suatu organisasi ketua itu sudah mengetahui wewenangnya, tugas tanggung jawabnya seperti apa, wakilnya juga seperti apa, sekretarisnya mengurus apa, bendaharanya mengurus apa, anggota-anggota bidang di dalamnya, di bawahnya itu mengurus seperti apa, tugasnya seperti apa. Itu sangat penting, sehingga pembagian wewenang itu tidak menjadi suatu hal yang bertabrakan dengan, jangan sampai di dalam suatu pembagian wewenang itu ketua mengambil alih fungsi dari sekretaris atau begitu pula sebaliknya. Budaya-budaya ini kemudian ini harus berkembang, harus lahir, harus tumbuh, supaya dapat mengikuti generasi-generasi sebelumnya, dapat mencontohi waktu sesungguhnya dari masing-masing jabatan yang diemban di dalam organisasi. Dalam organisasinya itu betul-betul jelas, sehingga tidak bertabrakan, tidak mengambil tugas dan wewenang orang lain. Itu sangat jelas. Penting bagaimana wewenang itu juga sangat penting. Pembagian itu harus sangat jelas. Nah, yang keempat, hal ini kemudian yang sangat betul-betul menolong, membantu kita semua, khususnya di dalam kita bergereja, di mana budaya-budaya ini lah yang harus kita lahirkan di dalam gereja. Pembagian wewenang secara jelas itu harus ada, di mana pendeta sudah mengetahui tugas seperti apa di dalam gereja, majelis, penetua, diaken, unsur pelkat, ataupun tanpa pelayanan kategori-kategori yang ada di dalamnya. Semuanya sudah tahu tugas dan tanggung jawab di dalamnya, sehingga tidak memicu keributan atau bertabrakan atau mengambil tugas orang lain. Sehingga ini juga sangat menguntungkan diri kita dan betul-betul membuat gereja itu menjadi gereja yang sistematis. Nah, kemudian prinsip itu di dalam gereja sangat penting di dalam mengembangkan budaya organisasi. Ketika disiplin muncul di dalam gereja, khususnya gereja, itu dapat membawa kita kepada hal-hal yang betul-betul membuat gereja atau organisasi itu menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih tepat waktu. Orang-orang di dalamnya dapat nyaman dan dapat merasakan daya yang ada di dalam organisasi pengurusannya. Di dalam gereja kemudian budaya seperti tadi, pembagian wewenang dengan menjelaskan kedisiplinan inovatif sangat penting tumbuh di gereja, karena hal-hal yang baru di dalam gereja itu harus terus dikembangkan supaya gereja dapat menjadi gereja yang maju dalam fungsi penata layanannya yang baik di masyarakat, jemaat maupun di seluruh dunia. Tentu hal-hal inilah kemudian yang akan membawa budaya-budaya organisasi.